Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Sehat, Bu. Agak Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk Ketua Kelas. Fandi, silahkan untuk memimpin doa hari ini. Ya, Bu. Baik, teman-teman. Ya, sebelum kita mempelajari materi yang bersama dengan Bu Septriana, yuk kita berdoa dulu yuk. Ya, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, apakah sudah siap untuk belajar sejarah hari ini? Ya, Bu. Sebelumnya, tolong untuk sampah-sampah yang berserakan silahkan diambil, kemudian dibuang ke tempat sampah ya anak-anak. Sampah. Pak Robul, sampah lu. Ya. Nah, sampaian iku, bukan ngunku. Nah, kalau begini kan suasananya bersih, nyaman. Nah, terima kasih untuk yang sudah menjaga kebersihan hari ini. Nah, hari ini sebelum memulai, semoga ilmu kita hari ini bermanfaat, bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar masuknya Hindu-Buddha. Untuk minggu lalu kita kan sudah mempelajari tentang masa praaksara dan kita sudah melakukan ulangan harian. Hari ini kita masuk ke materi bab kedua, bab baru, yaitu tentang konsep dasar masuknya Hindu-Buddha. Untuk lebih lanjut, saya akan menampilkan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Sebentar ya, anak-anak. Nah, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya, Bu Nana? Sudah, Bu. Nah, Jelas. hari ini kita mempelajari masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat merinci pengaruh masuknya bangsa India di Indonesia di bidang sistem kepercayaan dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menganalisis teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha. Kemudian dapat berargumen tentang kelebihan dan kekurangan dari teori masuknya Hindu-Buddha. Nah, dari tujuan yang sudah Bu Nana tampilkan apakah ada yang tahu abad berapa sih agama Hindu-Buddha masuk di Indonesia? Ada yang tahu pada abad berapa? Abad ke berapa ya? Oh, keempat, Bu. Nah, satu. Sekali. Kalau di Indonesia diberikannya dengan prasasti Yupa yang pada abad ke-4. Ada yang tahu prasasti Yupa itu ada peninggalan dari kerajaan apa? Kerajaan Kurai ya, Bu? Ya, betul. Nah, dari situ, dari bukti itu, dari abad itu kita tahu bahwa agama Hindu-Buddha masuk pada abad ke-4. Nah, untuk mempelajarinya lebih lanjut, saya akan tampilkan video tentang pengaruh masuknya bangsa Indonesia, pengaruh masuknya bangsa India ke Indonesia. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Anak-anak, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, silahkan kalian perhatikan karena habis ini akan saya berikan satu pertanyaan mengenai video ini. Saya mau mempresentasikan nomor satu. Nah, untuk yang pertama. Nah, dari video yang ditampilkan, apakah ada yang tahu pengaruh masuknya bangsa India terhadap sistem kepercayaan yang ada di Indonesia? Saya, Bu. Ya, Mas Fandi? Bu, agama, Bu, agama.
Jadi apa? Salah satu agama di Indonesia, Bu. Oh ya, berarti dengan masuknya bangsa India di Indonesia, bangsa Indonesia berarti memberikan pengaruh di mana ada pergantian agama gitu ya, Mas Wandi ya? Iya, Bu. Ya. Apa ya? Hindu, Bu. Hindu sama Buddha, Bu. Ya, betul sekali. Nah, masuknya pengaruh agama, masuknya bangsa India di Indonesia di sini salah satunya adalah di sistem kepercayaan, yaitu bergantinya agama yang dahulunya kepercayaan animisme dinamisme berubah ke agama Hindu-Buddha. Nah, untuk proses masuknya agama Hindu-Buddha, saya akan tampilkan video satu lagi. Silahkan diperhatikan. Apakah sudah kelihatan anak-anak videonya? Halo? Sudah, Bu. Oh, sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, ini adalah video yang kedua. Dari videonya kita bisa mengetahui apa? Mengetahui tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha. Ada berapa teori tadi? Ada 4, Bu. Nah, betul, ada 4. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, nanti kalian akan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Sebelum memulai diskusi, silakan membentuk kelompok. Membentuk kelompoknya, anggotanya ada 6 orang. Silakan kalian bentuk. Nah, Ya, Bu. sudah anak-anak? Sudah terbentuk? Sudah, Bu. Nah, ini adalah lembaran kelompok kalian. Nah, kalau sudah terbentuk, untuk kelompok 1 nanti kalian membahas tentang teori Brahmana, kelompok 2 membahas tentang teori kesatria, kelompok 3 membahas tentang teori Waisa, kelompok 4 membahas tentang teori arus balik. Nah, ini Bu Nana akan bagikan LKPD, ini untuk LKPD-nya. Nah, sudah kelihatan anak-anak? Nah, ini untuk sudah. Nah, ini nanti LKPD-nya kalian isi untuk permasalahannya adalah teori yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk kelompok 1 tadi teori apa? Kelompok 1 teori apa tadi? Mas Wandi, kelompok 1 teori apa tadi? Oh ya. Nah, dari teori itu nanti kemudian nanti kalian diskusikan, cari ahli yang mengemukakan teori Brahmana itu. Untuk ahli yang mengemukakan siapa, kemudian penjelasan teorinya, kelebihan teori dan kekurangannya. Ada yang ditanyakan untuk LKPD-nya anak-anak? Sudah jelas, Bu. Siap, Bu. Sudah jelas, Bu. Nah, silahkan kalian berdiskusi selama 30 menit dari sekarang. Silahkan bekerja anak-anak. Ya, Bu. Susilo kok main HP terus ya? Nggak membantu teman-temannya? Ya, itu Bu, biasa itu, Bu. Lagi nyari sumber, Bu. Oh ya, sumbernya tadi sudah Bu Nana kasih linknya ya? Oh iya, Bu Nana udah ngasih, Bu. Makasih, Bu. Ya. Yeah. Untuk Juliana, Kak bercanda terus ya? Nggak ngerjakan kan? Ini ya, Yuliana, Ibu dari tadi, Bu. Maaf, Bu, maaf. Untuk Windar, ada kesulitan untuk diskusinya, materinya? Sudah, Bu, akses internetnya sudah lancar, jadi bisa cari sumbernya, Bu. Aman. Aman? Nggak ada kesulitan? Aman, Bu. Ya. Gimana anak-anak, sudah selesai untuk diskusinya? Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Ini teman saya enggak mau nyari, Bu. Masa saya terus? Sedikit lagi, Bu. Ayo, kurang 5 menit segera ya. Habis ini kita presentasi. Saya sudah, Bu. Ya. Nanti masuk. Nanti maju duluan ya.
Itu tadi kelompoknya Yaumil bilangnya Yaumil dulu baru saya, Bu. Oh, ya wes, nanti diurutkan saja yang pertama dulu. Nah, waktunya sudah habis. Silahkan untuk mulai presentasi. Untuk kelompok 1, Pandi, silahkan semua anggotanya maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, Bu. Ya, saya presentasi adalah ini, Bu. Sudah, Bu. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain mengenai ini teori Brahmana? Ada yang kurang paham? Ada yang Sudah jelas, Bu. Ada yang menanggapi? Ya, kalau sudah ganti ke kelompok 2 mengenai teori kesatria, kelompoknya Yaumil, silahkan maju. Oke, Bu. Ya. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain tentang materi dari kelompoknya Yaumil, teori kesatria? Nah, karena sudah tidak Saya, Bu. Ya, silahkan, Fandi. Ya, Bu. Baru terpikir. Itu pembawaannya, materinya itu campur-campur, Bu. Itu Yaumil itu nggak tahu itu sumbernya dari mana. Masa Brahmana sama Ksatria sama. Gitu. Salah itu, Bu. Silahkan, nanti silahkan ditanggapi kelompok Yaumil. Ya, Bu. Oh ya, untuk selanjutnya karena semua kelompok sudah tampil, mari kita membuat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ada yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba Susilo, disimpulkan mengenai pembelajaran hari ini, apa yang kita pelajari hari ini? Ya, Bu. Bentar, Bu. Tadi catatannya hilang ya, Bu. Bentar, Bu. Gimana? Atau ada teman yang mau membantu? Gimana, Susilo? Saya, Bu. Ya, itu Buddha. Saya, Ya, Bu. Susilo dulu. Gimana, Susilo? Ya, tadi mempelajari teori apa dalam masuknya Hindu Buddha ada teori-teorinya, Bu. Teorinya ada 4. Ya, betul. Di buku yang lain. Ada yang lain yang mau menambah? Sama, Bu. Ya, Diana? Berarti sesuai dengan tadi teman-teman, kemungkinan besar semua teori itu cocok ya, Bu ya. Soalnya dilihat dari kelebihannya itu kemungkinan besar mereka yang menyebarkan. Seperti itu, Bu, yang saya simpulkan. Ya, betul. Nah, kalau kesimpulannya adalah bangsa India membawa pengaruh dalam bidang agama. Nah, yang kemudian agama Hindu Buddha dibawa masuk oleh beberapa golongan, ada golongan Brahmana, ada golongan prajurit, ada golongan pedagang, dan orang Indonesia itu sendiri yang menyebarkan. Nah, untuk evaluasinya, nanti saya akan kirim link untuk proses evaluasi materi hari ini. Linknya apakah sudah masuk anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, apa kendala atau masalah materi yang kalian hadapi? Ada kendala atau tidak, anak-anak? Untuk linknya mudah diakses atau tidak tadi link yang saya share? Diakses, Bu. Ada kendala atau tidak? Tidak ada, Bu. Lancar. Lanjut, Bu. Aman ya? Aman, untuk Bu. materinya, untuk materi hari ini ada sebuah masalah atau kendala enggak? Tidak, Bu. Ya, karena sudah
tidak ada kendala, tidak ada masalah. Waktunya juga sudah hampir habis. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Karena hari ini kita sudah mempelajari tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, jangan lupa kalian nanti membaca buku mengenai kerajaan Hindu-Buddha untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bu Nana mohon maaf jika ada kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Nana. Terima kasih teman-teman. Baik Bapak Ibu, itu tadi penampilan dari Bu Septriana. Kita beri aplaus dulu. Ini aplaus dulu ya. Bapak Ibu, untuk berikutnya terkait dengan penampilan yang sudah ditampilkan ya oleh Bu Septriana. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan masukan, menanggapi, saran misalkan, silakan. Monggo Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang memberikan saran sebelum kami arahkan ke Pak Niswanto dan juga Bapak Naim. Pak Susilo mungkin ada masukan? Iya, monggo Bu Rela, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segera memasukkan Bu Septi ini untuk yang tadi saat pemutaran video ya. Di sini Bu Septi waktu pemutaran video kan ada pertanyaan dari, kalau tidak salah dari Pak Fandi ya tadi. Iya. Sebenarnya pertanyaan Pak Fandi itu tidak dijawab sendiri oleh Bu Septi, tapi dilemparkan ke peserta didik lagi. Oh ya. Berarti dilemparkan ke peserta didik baru nanti yang di akhir saya itu ya Bu. Iya, bisa disimpulkan dari jawaban dari peserta didik, kita simpulkan. Nanti disesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Rela atas masukannya, sangat baik sekali. Mungkin yang lainnya, setelah Bu Rela, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang perlu diberikan masukan, saran, silakan Go. Sampun betul nonton? Kalau sudah tidak ada dari Bapak Ibu, monggo Pak Niswanto mungkin memberikan sedikit masukan, arahan ke Bu Septriana. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Bu Septriana cukup bagus. Cuma kan yang perlu dipahami oleh Ibu dan teman-teman sekalian, kan kita itu harus memberdayakan siswa agar pembelajaran ini kan berpusat pada siswa. Jadi ada paradigma dari teacher centered menjadi student centered. Nah, dengan demikian ya kayak tadi itu diantaranya itu. Jadi siswa yang harus guru itu kayak menjadi sutradaranya gitu. Termasuk Ibu pada saat awal itu ingin menanyakan kapan tahun berapa pengaruh Hindu-Buddha masuk Indonesia, misalnya abad berapa, itu memang gali dari siswa. Termasuk buktinya, Yupa tadi itu sebetulnya itu ditanyakan ke siswa, jangan Ibu yang menyampaikan. Keceplosan Pak tadi iya, Pak. Jadi siswa itu biar menemukan sendiri, ditanya gitu kan. Siswa menemukan sendiri. Ya itu. Kemudian yang terakhir saya temukan lagi untuk catatan ya tapi ini kan karena peer teaching ya, bukan langsung berhadapan PPLK siswa. Setelah Ibu kesimpulan materi kali ini gitu kan disimpulkan sudah betul kayak Bu Yaumil yang akhirnya siswanya Bu Yaumil ya. Itu sudah betul. Cuma setelah itu kita evaluasi, linknya saya kirim ke sini. Saya kasih waktu misalnya 5 menit kerjakan gitu, ada waktunya.
Ya Pak. Jadi ya bisa dikerjakan nanti gitu bahasanya Pak. Nanti jangan-jangan anak pas pulang otomatis kan lihat buku gitu ya. Iya Pak. Nah, tapi oke anak-anak sekarang kita evaluasi. Linknya sudah saya kirim di grup kelas misalnya begitu. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit atau berapa menit dimulai dari sekarang. Gitu wis. Atau nanti tidak selesai jam sekian harus sudah diakhiri gitu. Ya Pak. Ya, itu Pak. aja. Oke, Ya. bagus. Terima kasih Pak. Oke, nuwun Pak Niswanto atas masukan yang diberikan ke Bu Septriana, sangat bagus sekali. Monggo berikutnya Bapak Naim. Oke. Bapak Naim. Terima kasih. Secara umum sudah oke lah, sudah bagus ya. Cuman saya tadi belum mendengar secara jelas ya, persepsi yang jenengan sampaikan itu tentang apa ya? Biar keruntutan materinya itu bisa dipahami oleh siswa ya. Oh, nggih, Pak. Persepsinya tadi menyampaikan tentang apa jenengan? Apa itu? Menanyakan tentang soalnya tadi pas di awal pembelajaran tadi kan minggu lalu ulangan gitu Pak. Jadi hari ini materi ke bab baru belum ada Pak, belum ada. Walaupun ulangan Bu, kita sebenarnya kita harus berprinsip pada esensi dari persepsi itu, mengkaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang. Karena kehidupan itu kan bersifat tentunya itu kan jelas gitu ya, sehingga masuk aspek karakter kulturalnya gitu. Nah, periode Hindu-Buddha itu kan baik lanjutan dari periode sebelumnya. Nah, sehingga harus jenengan ungkapkan terkait dengan apa yang dibahas pada waktu pertemuan sebelumnya. Kalau pada hari sebelumnya itu ujian, berarti kan sebelumnya ujian itu kan. Nah, sehingga harus jenengan sampaikan pokok pikirannya. Nah, tujuan utama ini loh yang perlu Bapak Ibu pahami, bahwa tujuannya adalah agar struktur kognitif anak terkait dengan apa yang kita bahas itu terbuka, pada akhirnya nanti bisa mengkaitkan secara linier. Oh ya, ini berarti kelanjutan dari apa yang kita diskusikan minggu kemarin. Jadi ternyata dalam perkembangan kehidupan manusia itu ada proses perkembangan sebuah kebudayaan dari seperti ini menjadi seperti ini, ya toh? Nah, itu yang harus jenengan sampaikan. Tekannya itu ada di situ ya. Jadi walaupun ulangan tetap harus ada persepsi, karena sebelumnya kan sudah membahas tentang materi yang berkaitan dengan yang sekarang dibahas. Kemudian yang kedua tidak lanjut Bu, yang masih belum jelas tadi ya, berkaitan dengan pembelajaran bagiannya itu aja. Jadi kalau secara umum udah oke lah, tinggal memoles sedikit aja sudah oke dah. Oke, sementara itu aja, monggo. Terima kasih Pak. Ini matur nuwun Bapak Naim. Beri aplaus sekali lagi ya untuk Bu Septriana, luar biasa.